Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan menampilkan role-play maternitas mengenal tanda-tanda penting demam nyeri perineum yang menetap. Perkenalkan, saya Serlika Putri, NPM 202201083. Di sini saya mencari bab 1 pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Fitriana Putri, NPM 202201087. Di sini saya mencari bab 2, yaitu tinjauan teori dan SAP. Perkenalkan, nama saya Violeta Dewi Cahyani, NPM 202201091. Di dalam video ini saya berperan sebagai pembuat naskah. Mesyara, NPM 202201052. Di sini saya mencari bab 2, yaitu tinjauan teori. Perkenalkan, nama saya Hidayat Wahyuni, NPM 202201051. Di sini saya menjadi bab 3, penyusun naskah dan kasus. Salsabila Alif, NPM 202201075 sebagai penyusun naskah dan kasus. Saya Khalifah Salsanabila, NPM 202201057 sebagai pembuat kesimpulan. Perkenalkan, saya Manaira Abita Habib, NPM 202201058, berperan sebagai penulis bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Saya Wulan Setiawati, NPM 202201093, sebagai editor makalah. Perkenalkan, saya Divana Dipeslan Pitara, NPM 182201102, saya sebagai editor. Perkenalkan, saya Salsabila Rumupita, NPM 202201074. Di sini saya berperan sebagai ibu pasien. Saya NPM 2021073. Di sini saya berperan sebagai perawat. Saya Edi Sawitri, NPM 2022066. Di sini saya berperan sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Nova Auliatul Fauzia, nomor NPM 202201065. Di sini saya berperan sebagai dokter. Pada tanggal 19 Februari 2019, pukul 17 WIB, klien 1 datang dengan keluhan kencang dan saat diperiksa pada kala 2 berlangsung kira-kira 35 menit. Saat proses melahirkan secara normal, ortos dipimpin oleh bidan. Klien mendapatkan hacking jalujur dan saat pengkajian fisik terutama pada daerah perineum terdapat luka jahitan. Terlihat kemerahan di daerah yang baru saja dijahit. Tidak terdapat bengkak, tidak terdapat bercak ungu atau biru pada perineum ibu. Tidak terdapat ekskresi yang keluar dari luka dan jahitan menyatu dengan baik. Nyeri muncul saat dibuat gerak dan saat duduk lalu berdiri. Nyeri berkurang saat istirahat. Nyeri seperti ditusuk-tusuk, skala nyeri 5. Selamat pagi, Bunda. Bagaimana kondisinya saat ini? Masih nyeri, Bunda? Ibu dokter, dok, apalagi saat saya bergerak. Tapi sekarang berkurang saat saya istirahat, dok. Baik, diperiksa dulu ya, Bunda. Ya, dok. Keluarganya ada yang menemani Bunda? Biar saya jelaskan bersama keluarganya juga kalau ada. Ada, dok. Ibu saya sedang di kamar mandi. Ibu pasien kembali dari kamar mandi. Dok. Lagi juga, Ibu. Sekarang yang menemani hanya Ibu. Iya, Dok. Suaminya baru saja pergi mencari sarapan buat saya. Kalau begitu, saya akan langsung menjelaskan ya, Bu, bagaimana kondisi Bunda saat ini. Baik, Dok. Dok. Setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat kemerahan di daerah yang baru saja dijahit, tetapi tidak ada bengkak dan tidak terdapat bercak biru atau ungu pada perineum. Juga tidak terdapat ekskresi yang keluar dari luka dan jahitan menyatu dengan baik.
Menurut penelitian, seorang wanita akan dianggap menderita infeksi perineum jika terjadi demam pada suhu 38 derajat Celcius atau lebih setelah 24 jam pertama setelah melahirkan. Dan demam bertahan paling tidak 2 hari dalam 10 hari pertama pasca melahirkan. Infeksi puerperium ini ialah yang disebabkan bakteri yang berasal dari saluran reproduksi selama persalinan. Biasanya gejalanya timbul rasa panas dan perih pada tempat yang terinfeksi. Perih saat buang air kecil, demam, dan juga keluar cairan seperti keputihan dan berbau. Lalu bagaimana caranya, Dok, agar saya dapat mencegah terjadinya infeksi perineum? Cara pencegahannya, Bunda dapat membasuh vagina dan sekitarnya menggunakan air bersih setiap kali Bunda buang air kecil dan besar. Sampai bersih membasuhnya dari arah depan ke belakang ya Bunda, sehingga kotoran dari anus tidak terbawa dan menempel pada luka bekas jahitan. Setelah dibasuh, keringkan bagian perineum sampai kering. Lalu Bunda harus mengganti pembalut untuk mencegah vagina menjadi lembab dan kotor. Baik, saya akan rajin mengganti pembalut agar tidak lembab. Terima kasih, Suster. Sama-sama, Bunda. Lalu bagaimana kalau anak saya mulai demam ya, Sus? Baik, sebelumnya saya jelaskan mengenai demam terlebih dahulu ya Ibu, Bunda. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh dokter tadi, infeksi perineum dapat ditandai dengan mengalami demam setinggi 38 derajat Celcius atau lebih selama 24 jam pertama setelah melahirkan dengan kurun waktu paling tidak 2 hari dari 10 hari. Karena sampai saat ini Bunda tidak mengalami demam, saya kira Bunda tidak mengalami infeksi perineum. Tetapi akan selalu kami pantau ya Bunda. Sus, lakukan tindakan TTV ya untuk memantau keadaan pasien. Baik dok, saya izin untuk mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya. Baik Ibu, pasien akan dilakukan pengecekan TTV ya dengan perawat. Tindakan TTV meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan ya Bu. Baik dokter. Ibu dan Mbak, saya tinggal dulu ya karena saya harus check up pasien selanjutnya. Untuk tindakan selanjutnya akan dilakukan dengan perawat ya Bun. Permisi Ibu. Baik dok, terima kasih. Terima kasih dokter. Ibu, apakah bisa dimulai untuk tindakannya? Bisa, Sus. Baik, Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Ovi. Di sini saya dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sebelumnya, ini dengan Ibu siapa? Baik, Ibu. Di sini saya akan melakukan tindakan TTV yang tujuannya agar kita dapat mengetahui apakah ada kelainan pada tubuh Ibu ya. Saya memerlukan waktu kurang lebih 5-10 menit. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Ibu? Baik, nama saya Ibu Bunga. Sekarang tidak ada, Sus. Baik, kalau tidak ada, saya akan memulai tindakannya ya. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya, Ibu. Minta tolong tangan Ibu diluruskan terlebih dahulu ya. Baik, Sus. Pemeriksaan tekanan darah pada Ibu. Baik, Ibu, hasil tekanan darah Ibu. Setelah melakukan pemeriksaan nadi, baik, Ibu, untuk nadi Ibu normal ya, 87 kali per menit. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan suhu Ibu. Pemeriksaan suhu. Baik, Ibu, untuk suhu Ibu normal ya, yaitu 37 derajat Celcius. Dan untuk pemeriksaan selanjutnya, yaitu pernafasan ya, Bu. Minta tolong bernafas seperti biasa ya, rileks. Ya, Sus. Ibu, untuk pernafasan Ibu normal ya, 24 kali per menit.
Baik Ibu, saya sudah selesai ya melakukan pemeriksaan TTV Ibu. Semua hasilnya normal ya Bu. Untuk tekanan darah 120/80, suhu 37 derajat Celcius, dan 87 kali per menit, dan respirasi atau pernafasan 24 kali per menit ya Bu. Yesus. Baik, terima kasih Ibu untuk kerjasamanya ya. Saya izin pamit, jika Ibu memerlukan sesuatu bisa panggil saya atau perawat lainnya di ruang perawat ya Bu. Permisi. Terima kasih, Sus. Sama-sama Ibu. Mari Sus. Sekian role play dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.